Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Desa Fitri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang osilasi. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum? Osilasi itu apa sih? Kalau belum, yuk kita cari tahu sama-sama. Osilasi adalah gerak bolak-balik di sekitar satu titik setimbang dengan lintasan yang sama secara periodik. Osilasi ini juga sering disebut gerak harmonik. Osilasi atau gerak harmonik sederhana ini merupakan salah satu kajian terpenting dalam pembahasan teknik, informatika, geofisika, dan lainnya. Banyak gejala yang dapat dijelaskan melalui pemahaman gerak harmonik sederhana ini. Osilasi atau gerak harmonik sederhana ini tidak hanya terjadi dalam sistem fisik, melainkan dalam sistem biologi, bahkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, getaran senar gitar merupakan salah satu bentuk dari osilasi loh. Selain itu, ada bandul jam yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Ada juga osilasi molekul udara dalam gelombang bunyi, osilasi medan listrik, dan medan magnet dalam elektromagnetik, serta osilasi arus listrik pada perangkat TV dan radio. Osilasi ini dibagi menjadi dua, yaitu osilasi harmonik sederhana dan osilasi harmonik kompleks. Osilasi gerak harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linier dan tidak mengalami gesekan, sehingga tidak mengalami pengurangan atau disipasi tenaga. Osilasi harmonik sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang bergetar di mana gaya pemulih berbanding lurus dengan negatif simpangannya. Gaya pemulih di sini merupakan gaya yang bekerja dalam arah mengembalikan massa benda ke posisi setimbangnya. Kedua, gerak harmonik kompleks. Gerak harmonik kompleks adalah ranah rumit yang didasarkan pada gerak harmonis sederhana. Kata kompleks di sini mengacu pada situasi yang berbeda, tidak seperti gerak harmonis sederhana yang terlepas dari hambatan udara, gesekan, dan lain sebagainya. Gerak harmoni yang kompleks sering memiliki kekuatan tambahan untuk menghilangkan energi awal, mengurangi kecepatan dan amplitudo osilasi sampai energi dari sistem benar-benar terkuras, dan sistem datang untuk beristirahat pada titik setimbangnya. Kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai osilasi harmonik sederhana dengan menggunakan bandul. Sedangkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah statif atau penyangga, 3 buah benda dengan massa yang berbeda, 1 buah penggaris, benang, tabel pengamatan, dan stopwatch. Pada percobaan ini dibagi menjadi 3 bagian. Tiap bagiannya dilakukan secara berturut-turut dengan perbedaan besarnya amplitudo, panjangnya tali, dan beratnya massa beban. Amplitudo yang digunakan dalam percobaan ini yaitu 20 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat. Panjang tali yang digunakan pada percobaan ini 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Sedangkan massa yang digunakan adalah 15 gram, 25 gram, dan 35 gram. Pada percobaan pertama ini, saya akan mengukur waktu bandul terhadap amplitudo bandul pada panjang tali 10 cm dan beban 35 gram. Langkah pertama yang dilakukan dalam praktikum ini adalah mengaitkan tali pada statif atau penyangga. Setelah mengaitkan tali pada penyangga, kemudian kaitkan beban pada tali dan ukur panjang tali sepanjang 10 cm. Ukur amplitudo sebesar 20 derajat. Kemudian hitung waktu yang diperlukan bandul untuk mendapatkan 10 ayunan.
Waktu yang diperlukan bandul untuk mendapatkan 10 ayunan dengan amplitudo 20 derajat dan panjang tali 10 cm adalah 7 detik. Kemudian catat hasilnya dalam tabel pengamatan dan lakukan kegiatan ini sebanyak 3 kali. Lakukan hal yang sama dengan menggunakan amplitudo 30 derajat dan 40 derajat. Setelah mendapatkan semua hasil datanya, kemudian hitung rata-rata dari waktu yang didapat. Pada percobaan kedua, hitung waktu bandul terhadap panjang bandul pada massa 35 gram dan amplitudo 30 derajat. Panjang tali yang digunakan adalah pertama 10 cm, kedua 15 cm, dan ketiga 20 cm. Hitung waktu yang dibutuhkan bandul untuk mendapatkan 10 kali ayunan. Pada percobaan ketiga, menghitung waktu bandul terhadap beban bandul pada panjang 15 cm dan amplitudo 30 derajat. Massa benda yang digunakan yang pertama 15 gram, 25 gram, dan 35 gram. Hitung waktu bandul yang dibutuhkan untuk mendapatkan 10 ayunan. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan melalui praktikum tadi, dapat disimpulkan bahwa periode bandul tidak dipengaruhi oleh besarnya massa dan besarnya amplitudo yang digunakan, melainkan dipengaruhi oleh panjangnya tali. Sekian yang dapat saya paparkan dalam video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Spent all of our time outside all day, doing whatever we like our way. Didn't need a wall to build a new space. Every moment